Karaka juga? Karaka ngapain ada di dalam mobil bareng paman itu? Halo Otan. Nggak usah bingung gitu dong, nggak usah panik. Jadi sekarang Karaka nih sama teman-teman klub POM Sembada di Kabupaten Sleman, Karaka mau melepaskan ratusan merpati nih Tan, ya. Ini kita lagi di posisi di daerah apa Mas? Daerah Karanganyar. Ya ampun, gitu toh ceritanya. Bikin Otan panik aja nih. Kirain mau macam-macam sama Sobat Otan. Sobat Otan yang satu ini emang juaranya kalau diajak terbang jarak jauh. Dari Kabupaten Karanganyar menuju Kabupaten Sleman doang sih, gak ada apa-apanya. Hanya berjarak sekitar 70 km. Namanya juga merpati pos, jiwa penjelajahnya sudah ada dari lahir. Ayo Karaka, kalau gitu bantu paman juga tuh pasang tempat minumnya di kandang. Sudah saatnya sobat-sobat Otan ini mengisi tenaga biar nggak kehausan. Haus apa doyan nih sob? Belum terbang masa udah banyak minum aja. Nanti kalau perutnya kembung gimana? Teman di rumah yang sedang berpuasa sabar ya. Jangan tergoda sama merpati yang lagi minum. Tetap semangat. Nah ini Tan, jadi di merpati-merpati ini sebelum dilepas nanti Mas ya, harus istirahat dulu. Kita kasih minum dulu supaya dia tenaganya juga pol, fit ya, dia nggak haus. Jadi selama perjalanan pulang dia nggak ada mampir-mampir buat minum. Harusnya minumnya udah kenyang, bisa langsung pulang kalau dilepas ya. Gitu Mas ya? Ya, betul. Tambah lagi Mas. Segel kandang sudah dilepas nih. Ayo kalian, siap-siap terbang ya. Jangan ada yang tidur. Waktunya sudah semakin dekat ini sob. 1, 2, 3. Yuhuhuhu. Asiknya bisa terbang barengan. Kompak banget sih kalian sob. Otan sampai terpesona melihatnya. Otan jadi pengen ikutan terbang juga. Tapi bagaimana mungkin? Otan kan gak punya sayap. Sob, Otan nebeng dong. Lepas dari kandang, merpati langsung melesat terbang tinggi. Mereka berkelompok berputar-putar di atas langit, seperti sedang melihat pertunjukan akrobatik ya teman. Berputar di atas bukan berarti mereka kebingungan. Justru situasi ini jadi penanda kalau mereka sedang membaca situasi sebelum menentukan arah kemana mereka harus pergi. Setelah keluar dari kandang, burung merpati akan membentuk koloni di udara, terbang bersama dan berputar-putar mengelilingi langit, seperti sedang konvoi di udara. Merpati yang lebih unggul akan lebih cepat menemukan arah kemana ia harus pergi melanjutkan perjalanannya. Walau begitu, ada beberapa faktor yang membuat merpati pos terhambat di perjalanan saat kembali ke kandangnya. Antara lain, kondisi kesehatan dan faktor alam. Saat burung merpati pos terbang dalam kondisi tidak sehat, ia akan cepat kekurangan tenaga, membuatnya banyak beristirahat dan berhenti di perjalanannya. Begitu juga saat mereka berhadapan dengan kendala alam, seperti cuaca hujan juga angin kencang. Belum lagi ada kemungkinan bertemu dengan predator alami seperti burung alap-alap. Bisa-bisa gagal pulang kalau begitu. Nah, tiba juga di tempat tujuan. Ratusan merpati pos yang tadi terbang bersama akan pulang ke kandangnya masing-masing. Mereka akan masuk ke dalam kandang melewati finish line. Sekarang teman-teman perhatikan deh, di bawah finish line ini terdapat landing board yang bisa mendeteksi ring yang dipasang pada setiap burung merpati pos. Landing board terhubung dengan ETS atau Electronic Timing System.
Saat merpati melewati landing board, ring akan otomatis terdeteksi secara real time di alat ini. Mulai dari jumlah merpati yang masuk, nomor ring, semuanya terbaca lengkap. Wih, canggih juga ya ternyata. Secara teknis seperti ini teman cara berlombanya penghobi merpati pos. Merpati akan kembali ke kandangnya masing-masing, walau diterbangkan dari wilayah yang jauh banget. Siapa paling cepat masuk kandang dengan perhitungan jarak dibagi waktu, dialah pemenangnya. Merpati jenis rock pigeon ini, kalau dilepaskan dari tempat dimanapun kita berada, pasti akan kembali ke kandangnya. Makanya dia juga disebut homing pigeon. Satu hal yang pasti adalah mereka bisa kembali pulang ke kandang dengan mengikuti arah yang sudah diberitahu sebelumnya oleh pemiliknya. Makanya semakin sering dilatih akan semakin cepat dia kembali. Lah, malah asik-asikan ngobrol nih Karaka. Pasti belum tahu ya kalau merpatinya udah masuk kandang. Nah Pak, ini kan kita udah kelamaan nih duduk di sini. Apa kita nggak perlu nungguin di kandang, nungguin merpatinya pulang gitu? Oh, nggak usah. Nggak usah? Namanya sekarang itu main merpati pos itu cukup kita duduk-duduk di sini. Nanti ada alatnya namanya ETS itu langsung ngirim ke HP saya. Oh. Jadi kita sambil duduk sini. Ya. Karaka kurang jauh nih mainnya. Teknologi sensor yang dipasang pada kandang akan mencatat semua data secara langsung. Pemiliknya tinggal nunggu laporannya saja dari handphone. Keren gak tuh Kak? Kalau gini sih yang lagi puasa tinggal nunggu santai sambil ngabuburit. Ring dan sensor di dalam kandang jadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kapanpun ring melewati timing board, saat itulah semua catatan akan masuk ke dalam sistem. Mulai dari waktu, nomor seri, sampai nomor keikutsertaan burung saat didaftarkan. Gak selesai sampai di situ loh. Sudah disiapkan juga aplikasi buatan sendiri untuk mempermudah anggota klub memantau hasil. Dari sini akan terlihat siapa jadi yang tercepat dalam satu kali pelepasan merpati hari ini. Ini sih beneran latihan rasa perlombaan sesungguhnya. Cakep. Bisa nggak nyasar ya? Itu hebatnya merpati. Otan udah ada di lokasi janjian nih. Kak Ana mana sih? Katanya janjian di sini. Sebentar. Kayaknya Otan kenal tempat ini deh. Ini kan istana presiden. Kak Ana tinggal di sini. Mana Otan saltum alias salah kostum. Tahu gitu kan tadi Otan pakai batik dulu sebelum masuk istana. Otan lebay. Ini sebenarnya bukan istana negara betulan, melainkan replika atau tiruan. Mirip banget dengan aslinya kan? Wahana seru ini bisa kalian temukan di The Legend Star Park. Lokasinya tak jauh dari kota Malang, Jawa Timur kok. Dan itu dia yang Otan pengen ketemu. Si imut anak rusa tutul ini. Ih, gemes banget sih. Hai rusa kecil. Sini. Ada susu lezat buat kamu. Ya, Moko adalah nama si rusa kecil ini. Namanya juga bocil alias bocah kecil. Diberi susu ya pasti mau dong ya. Duh. Enak ya disuapin susunya sama Kak Ana. Kamu senang gembira kan Sob? Atau jangan-jangan kamu lapar? Kalau begini si Otan bakal betah sambil nungguin beduk buka puasa. Si anak rusa ini juga imut sih. Selain replika Istana Negara, di tempat ini juga ada replika Istana Bogor loh. Dan tentu saja lengkap dengan kehadiran rusa-rusa tutul ini. Suasana dan vibes-nya udah mirip di sana banget kan?
Kamu pasti udah kenal dengan Pak Dokter kan? Dokter Dana adalah salah satu dokter yang juga merawatmu sejak kamu lahir, Sob. Tenang, tenang. Dokter akan memeriksa keadaanmu. Duh, rupanya ada sedikit luka yang dialami si rusa mungil ini. Beberapa hari lalu, tak sengaja rusa kecil ini tergesek oleh pintu kandangnya. Jadi luka deh. Kasian kamu, Dede Rusa. Biar Pak Dokter obati ya. Kamu tenang, jangan panik. Nah, gitu. Semoga lukamu segera sembuh dan bisa pulih kembali ya, Sob. Sebenarnya, dibandingkan dengan luka ini, ada hal yang lebih menyedihkan dari si rusa kecil ini. Teman di rumah perhatikan gak? Kenapa si rusa kecil ini dipisahkan dari kawanan rusa lainnya? Dan kenapa juga ia harus diberikan susu pakai dot oleh Kak Ana tadi? Padahal bayi rusa seperti ini harusnya masih menyusu pada induknya. Otan sebenarnya gundah mau curhat soal ini. Jadi begini ceritanya. Pada suatu pagi, paman-paman kiper atau perawat menemukan bayi rusa ini telah lahir begitu saja. Tapi sayangnya, tak ada tanda-tanda kehadiran ibu rusa mendampingi dan merawat si bayi mungil ini. Ia terlantar dan terpisah sendiri. Padahal biasanya saat lahir, induk rusa akan selalu bersama bayinya. Dan bayi rusa akan menyusu pada induknya. Hal ini kadang terjadi pada induk rusa yang baru pertama kali punya anak. Istilahnya baby blues. Induk rusa seperti ini mengalami tekanan batin dan tidak bisa mengendalikan keresahannya. Alhasil anaknya jadi tidak dirawatnya. Malang nia nasib kamu, Sob. Untung saja paman-paman perawat sigap. Mereka segera merawat kamu dan memindahkan ke tempat yang aman. Ada beberapa alasan kenapa anak rusa ini dipisahkan dari kawanannya. Alasan yang pertama, agar si bayi bisa mendapatkan gizi dan perawatan yang cukup. Para dokter dan perawat mengambil alih penanganannya, sementara ia tidak diasuh oleh induknya. Kalau dapat makanan dan kasih sayang yang cukup, si bayi rusa ini bisa tumbuh secara sehat dan bahagia. Alasan yang kedua adalah karena anak rusa ini berjenis kelamin jantan. Ini tentu bahaya, sebab para pejantan lain dewasa bisa-bisa menyerang dan membahayakan bayi rusa ini. Ia dianggap ancaman sekaligus saingan mereka. Tentu bahaya baginya, apalagi kalau tidak ada induk yang menjaga. Maka dari itu, rusa kecil ini dipisahkan sementara hingga ia tumbuh lebih besar, kuat, dan lebih mandiri. Duh, dari tatapanmu ke arah kawanan rusa itu, Otan paham. Sebenarnya kamu ingin sekali bergabung. Mungkin kamu juga mencari-cari ibumu ya? Otan bisa merasakan rasa kesepianmu, sobat kecil. Yang sabar ya. Tenang, ada kami semua yang juga sayang padamu. Jangan bahas yang sedih-sedih melulu. Otan mau cerita soal kemampuan hebat sobat Otan ini aja deh. Rusa terkenal sebagai hewan yang lincah dan gesit. Hal ini bisa terjadi karena ia didukung oleh kemampuan yang memadai. Dan kemampuan ini ditunjang oleh kedua kaki belakangnya yang kuat. Oh. Masih ada yang belum percaya? Nih ya, Otan bilangin ya. Salah satu tanda kalau kekuatan kaki belakang seekor hewan adalah jika ia mampu berdiri dengan keduanya. Kedua kaki belakang tersebut cukup kuat untuk menopang tubuhnya. Jika
kekuatan ini digabungkan dengan perawakan rusa yang ramping, maka tak heran kalau si rusa bisa bergerak gesit dan lincah. Kana akan bantu Otan memancingnya. Hei, si rusa pasti suka banget sama wortel ini. Favorit alias kesukaannya banget. Ia pasti tak kuasa menolak tawaran menggiurkan ini. Tuh kan pada berdatangan. Sabar, semua pasti kebagian wortelnya. Jangan rebutan ya sobat-sobatku. Wih, benar saja. Lihat rusa betina itu. Ia berhasil berdiri dengan dua kaki belakangnya. Ia mampu menjangkau wortel yang Kana letakkan tinggi. Nah, dapat. Ayo, silakan nikmati hasil jerih payahmu, Sob. Di alamnya, rusa memang mampu menjangkau makanan yang cukup tinggi. Dengan cara seperti ini tentunya. Hei, tak hanya yang betina. Rusa jantan yang memiliki tanduk besar ini juga mampu berdiri tegak dan menggapai makanan di ketinggian. Kalian Otan nyatakan Kermaks alias keren maksimal. Waduh. Ada apa ini? Otan kira tadinya kalian sepasang induk yang lagi saling menyayangi. Nggak taunya kalian sedang adu kekuatan toh. Beginilah teman, kalau dua ikan lauhan berada dalam satu wilayah. Sebagai ikan teritorial, lauhan dewasa akan berusaha mengusir siapapun yang masuk ke wilayahnya. Mulai dengan mengejar, menyenggol, sampai akhirnya bertingkah agresif untuk menyerang lawan. Tapi kali ini, lauhan satunya ternyata berani melawan teman. Maklum saja, keduanya sama-sama jantan yang imbang secara bobot dan ukuran. Makanya, adu kekuatan pun tak terelakkan. Ini nih bukti konkret kalau mereka lagi adu kekuatan. Yap, mereka saling gigit dan sedot seperti ini. Memang sih, gigitan lauhan tidak mematikan. Namun, kerasnya gigitan bisa melukai keduanya. Bahkan infeksi dan luka di bagian mulut akibat gigitan bisa bikin keduanya sulit makan dan akhirnya mati. Kalau akibatnya bisa seburuk itu, lebih baik damai aja